Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wahyu yang sudah memperkenankan saya untuk tampil pertama pada hari ini. Untuk Bapak Ibu, apakah sudah siap? Siap nggak siap? Harus siap ya. Siap. Mohon untuk mengaktifkan kameranya karena bimbingan yang akan kita laksanakan adalah bimbingan klasikal. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya, baik. Kita mulai ya. Izin nanti untuk menggunakan manggil nama ya, tidak menggunakan Bapak atau Ibu. Bayangkan saja, rasakan saja bahwa Bapak Ibu adalah anak SMA ya. Baik, sebentar lagi kita akan mulai. Izin share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak. Pak. Masih ingat jargon sebelumnya? Ketika Bapak menanyakan kabar, jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa. Tetap Yes, semangat. yes. Ya, bagi yang non Muslim silahkan menyesuaikan ya. Kita ulangi ya, kita gemparkan ruangan ini. Apa kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Oke, mantap. Alhamdulillah. Tampaknya kalian sangat semangat dan antusias untuk mengikuti kegiatan bimbingan pada hari ini. Baik anak-anak, kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan klasikal mengenai perencanaan karir studi lanjut setelah lulus SMA. Nah, untuk anak-anak, apakah sudah siap untuk memulai kegiatan? Siapa? Oke, Siap Pak. baik. Are you ready, guys? Ready. Oke, alhamdulillah semuanya ready ya, walaupun masih ada yang tampak masih lesu ya, karena ini cuaca siang, itu mana mendung gitu kan, jam-jam ngantuk, jam-jam lapar gitu ya. Tapi apapun masalahnya, apapun keluhannya, maka gantengin obatnya ya. Gantengin dapat mengobati muka pecah-pecah, kurang ganteng, minder, muka gili, muka jauh, dan mempertahankan kegantengan. Oke, anak-anak sekalian, Bapak harap kalian bisa memberikan senyuman terbaik pada siang hari ini. Ya, coba Bapak ingin melihat senyuman terbaik dari anak-anak semua. Oke, mana nih senyumannya? Oke, Fajar, mana senyumannya Fajar? Eli? Iya, apa di sini ada yang gigi ompong? Tidak ada ya? Alhamdulillah, baik. Kalau sudah senyum semua, berarti sudah siap. Oke. Tapi tampaknya Eka ini masih apa ini? Masih belum fokus nih, kayaknya nih. Ada beberapa yang kurang fokus nih, saya lihat. Oke, kalau belum fokus, kita ice breaking ya. Kita ice breaking sejenak nih untuk memantau tingkat konsentrasi dan fokus dari Anda semua. Baik, di sini ada sebuah gambar nih. Kira-kira adakah yang bisa menemukan wajah orang di sini? Silahkan raise hand ya. Yang bisa jawab silahkan raise hand. Oke, Eka. Ada wajah bayi, Pak. Iya, ada berapa jumlahnya?
Baru nemu satu. Oh, 1. Baik, ada yang lain? Fajar tadi angkat tangan? Ya, Pak. Ada berapa, Fajar? Saya juga baru nemu 1 ini, Pak. Waduh, tampaknya masih banyak yang belum fokus nih, hanya nemu 1. Oke, Bunga, Ya. silakan Bunga. Ya Pak, ada nemu 3. 3. Oke, ada yang bisa menemukan lebih dari 3? Oke, baik. Pendapat terakhir 3 ya, kita cek. Check it out. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bunga. Oke, Bunga sepertinya sudah fokus. Nah, untuk Fajar dan Eka, kita coba lagi di ice breaking yang kedua. Oke, yang masih belum fokus, ayo perhatikan lagi fokusnya, biar nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak dan bisa lebih bermanfaat kegiatan bimbingan kita hari ini. Oke, di sini ada gambar hewan. Adakah yang menemukan lebih dari 10 binatang? Silakan raise hand ya. Untuk yang sudah raise hand, gantian dengan temannya yang masih belum fokus. Silakan. Ayo. Amel. Ada berapa, Mel, hewan yang ada di layar? Amel belum fokus nih. Baru 3, Pak. Baru 3. Ada yang lain? Ayo, silakan. Pak. Raise hand dulu. Saya pakai HP, raisanya di mana, Pak? Oke, Eli, ada berapa, Eli? 5. 5. Ada yang lebih dari 5? Amin. 8 nggak Pak? 8. Baru 8. Ada yang bisa menemukan lebih dari 8? Ayo. Kalau belum ada yang menemukan lebih dari 8, belum bisa lanjut ini. Berarti masih belum fokus. Oke. Ada? Pak, Oke. menemukan pelangi di matanya, Pak. Oke, baik. Kita kunci ya. Jawaban terbanyak 8 ya. Oke, kita cek. Check it out. Oke, ada 10 ternyata. Ada gambar ikan, ada ular, ada kuda, ada anjing, ada tikus. Pokoknya ada 10 binatang. Oke, baik. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa lebih fokus lagi. Karena sebentar lagi kita akan memasuki proses bimbingan, di mana pada bimbingan kali ini topik kita adalah mengenai bagaimana merencanakan studi lanjut setelah lulus SMA. Baik, namun sebelum itu, Bapak ingin tahu nih kondisi psikologis dari anak-anak semua. Mungkin kondisi hati ya, kondisi hati anak-anak semua. Mungkin ada yang sedang lelah atau punya masalah di rumah dan sebagainya. Nah, Bapak ingin ngecek nih. Oke, dari mulai zona hijau nih, zona yang pertama. Raise hand, silahkan raise hand. Petunjuk adalah silahkan raise hand bagi siswa yang kondisi hatinya berada di zona hijau. Silahkan raise hand. Oke, ada Fajar, ada Eka. Hanya 2 orang ya? Waduh, berarti kondisi yang lain ini berada di zona apa nih? Kita cek ya. Ada Eriska, oke, baik, terima kasih. Ada Eka juga. Yang berada di zona biru. Oke. Ada siapa nih? Ada Fatia yang zona biru. Oke. Baik, sedikit sekali ya yang zona hijau dan biru. Kita cek nih. Oke. Ada Eli juga. Kemudian di zona kuning nih, kayaknya ada yang merasa frustrasi nih. Bingung sendiri, khawatir berlebihan. Sepertinya kondisi hatinya sedang rapuh nih. Dwi, gimana Dwi? Kondisinya sedang rapuh, Dwi? Zona biru, Pak. Oh, zona biru. Oke, sekarang zona kuning. Zona kuning. Zona kuning. Amin ya? Aminah? Ada apa, Aminah? Iya Pak.
Ada Sedang apa nih? khawatir. Khawatir kenapa nih? Putus cinta atau gimana? Sebentar lagi mau ujian, Pak. Oke, baik. Ujian itu dihadapi saja, Aminah ya. Hadapi, hayati, dan resapi. Insya Allah ujian itu untuk menaikkan kualitas kita ya. Kalau mau naik kelas ya harus ujian gitu. Oke, terakhir zona merah. Ada nggak kira-kira ya? Ada yang berada di zona merah? Oke, tidak ada. Baik, alhamdulillah ya. Kita patut bersyukur karena kondisi hati kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Karena nikmat yang paling membahagiakan itu adalah kondisi hati yang baik dan bahagia. Karena banyak orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita seperti itu ya. Jadi kita harus bersyukur apapun kondisinya. Bagi yang mungkin merasa frustrasi dan sebagainya, nanti insya Allah datang saja ke ruang BK, kita akan saling diskusi dan ngobrol dan curhat ya. Oke, baik anak-anak semua, insya Allah kita akan mulai kegiatan kita. Nah, sekarang Bapak ingin kalian klik www.menti.com. Silahkan semuanya klik www.menti.com ya. Silahkan www.menti.com. Sudah masuk? Kodenya berapa tadi, Pak? Kodenya itu ada di layar tuh. Ada nggak? Muncul ya? Kelihatan nggak? 89886372. Oke. Sudah ada yang masuk nih. Tulislah satu kata yang Anda pikirkan atau Anda alami tentang masalah dalam menentukan cita-cita karir. Oke, ada yang menyebutkan ekonomi. Ada lagi yang lain. Oke, kita ada 12 orang ya. Oke, ada harapan. Lagi. Oke, ada kemampuan. Baru 3 orang ya. Kita ada 11 orang. Oke, ada keinginan. Baik, kesabaran, bakat, bimbang. Siapa yang bimbang? Siapa yang jawab bimbang nih? Ayo. Ada yang jawab bimbang, anak-anak? Peter Pan kayaknya, Pak. Peter Pan? Fajar ya? Bukan, Pak. Ayo. Bimbang. Bimbang bukan kepalang nih. Ayo siapa nih harus ngaku nih. Bapak ingin tahu. Ada bakat, ada modal. 3 lagi, 3 lagi. Ayo 3 lagi. Sudah? Ayo anak-anak. Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Berarti 3 orangnya kayaknya masih bingung nih mau nulis apa nih. Oke, baik. Jadi ada yang jawab bimbang nih, tapi tidak ada yang ngaku ya. Saya, Pak. Siapa itu? Eka ya? Oh, Eka. Oke, Ya. Eka. Kenapa Eka menulis bimbang? Terlintas di benak Eka itu bimbang. Ini, Pak, belum tahu mau
mau jadi apa. Belum tahu Oke, cita-cita karirnya jadi apa gitu pilihannya, baik. Pak. Oke. Bimbang ya. Oke, karena Eka bimbang, maka bimbingan ini adalah solusinya. Insya Allah nanti Eka tidak akan bimbang lagi ya. Baik. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan bermain game mengenai ragam pekerjaan atau profesi. Silahkan anak-anak semua masuk ke kahoot.it ya. Masuk ke kahoot.it. Kalau sudah, kita akan bermain Kahoot, bermain kuis. Aduh. Ini mana, Pak? Bentar ya, tunggu ya. Kuotanya habis kali, Pak. Kuotanya habis ya? Aduh, kok jadi lelet ya? Tadi enggak ya? Sabar ya, orang sabar insya Allah disayang Allah. Aduh. Oke, sudah nih. Oke, siap-siap ya. Oke, silakan. Sudah muncul ya. PIN-nya adalah 4615776. Oke. Silakan tulis nama kalian ya. Jangan nama yang lain. Apalagi nama doinya. Oke, Amalia sudah masuk. Ada Eli. Ada Dwi. Oke, ada Fajar, ada Eka, Fatia. 8. 3 lagi mana nih? Wah, kayaknya 3 orang ini tidak mengikuti nih. Baik. Kita hitung ya dari 3 ya, itu mundur ya. Kalau nggak ada lagi yang masuk. 3, 2, 1. Kita mulai ya. Silakan, siapa cepat dan tepat. 3, 2, 1. Oke, guru adalah karir di bidang komunikasi. Benar atau salah? Salah, Pak. Jeng, jeng, jeng. Oke. Hah? Ini ada jawab benar ya? Waduh. Oke. Lanjut. Kita lihat ya. Next. Amalia. Waduh, tidak ada satupun yang benar nih. Yang cepat menjawab, tepat menjawab tidak ada. Yang cepat Bu Amalia. Oke, kita next ya. Ayo konsentrasi, fokus. Intinya cepat dan tepat ya. Jadi kalau jawaban benar tapi lambat, itu skornya pasti akan di bawah. Kita cek lagi ya. Apoteker adalah profesi di bidang seni. 9, 8, 7, 6. Oke. Salah ya. Kita lihat skornya. Waduh, Fatia sekarang unggul. Dibayangi oleh Amalia. Baik, kita lanjutkan soal yang ketiga.
Siap-siap? Kurir adalah pekerjaan di bidang transportasi. Benar atau salah? 7, 6. Oke. Benar. Ye, kita cek ya. Fatihah disalib oleh Amalia. Ayo fokus karena waktunya hanya 10 detik untuk mengklik jawabannya. Pekerjaan yang bukan termasuk di bidang hukum adalah notaris, sekretaris, pengacara, jaksa. Oke, 6 orang yang menjawab. Ada yang notaris, ada yang salah, ada sekretaris. Waduh, cuma 2 orang yang benar nih. Amina memimpin sekarang, dibayangi oleh Eli. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pekerjaan yang bidang revolusi industri. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, ada yang jawab salah ini. Semua benar ya, karena YouTuber, TikToker, selebgram, blogger, konten kreator itu relevan sekali dengan pekerjaan di era revolusi 4.0. Pertanyaan terakhir. Siap-siap? Oh, sudah habis ternyata. Kita lihat siapa yang pemenangnya. Amina, juara 1. Eli, juara 2. Dan Dwi, juara 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mana suaranya? Tepuk tangannya mana? Oke, lebih keras. Oke, baik. Oke, alhamdulillah. Oke. Oke, baik anak-anak. Jadi tadi kita sudah bermain kuis mengenai ragam pekerjaan atau profesi. Ternyata tadi masih banyak yang masih bingung gitu ya, mengklasifikasi berbagai pekerjaan atau profesi di berbagai bidang gitu. Tadi ada yang salah menjawab gitu bahwa profesi di bidang hukum, ada yang menjawab bukan jaksa, hakim, pengacara atau notaris gitu. Tadi ada yang jawab sekretaris malahan ya. Padahal sekretaris itu di bidang pemerintahan gitu ya. Oke, ini adalah 10 bidang karir atau ragam pekerjaan beserta contohnya gitu. Ada bidang pendidikan, ada kesehatan, ada hukum, pertahanan, bidang transportasi, komunikasi, sastra, seni, pemerintahan, dan juga revolusi 4.0 ya. Baik, ada yang berminat jadi YouTuber nggak? Pajar, Pak, Pajar. Pacar. Suka nge-YouTube, nge-vlog? Enggak, Pak. Enggak? Enggak. Sukanya apa? TikTokan ya? Ya. Pasti, ya, ini pasti suka ngelihat TikToknya Pak Ganjar nih. Ya. Oke, baik. Anak-anak semua, jadi apapun profesinya, nanti harapannya anak-anak semua bisa menjalankannya dengan sepenuh hati dan totalitas ya dalam pekerjaannya gitu. Baik, nah sekarang silahkan anak-anak membentuk kelompok ya. Kalian atur sendiri, membentuk kelompok sesuai bidang karir yang diminati dan sesuai cita-cita kalian. Nah, nanti kalian akan diskusi mengenai 4 poin ini. Pertama, setelah nanti kalian membentuk kelompok, kalian boleh searching di website, di YouTube, atau juga boleh wawancara langsung ya di sekolah dengan guru-guru yang lain, atau boleh juga video call gitu, kemudian jawab 5 pertanyaan ini bersama anggota kelompoknya. Pertama, bidang karir apa yang dipilih untuk kalian bahas. Jadi setelah kalian membentuk kelompok, kalian harus diskusi mengenai bidang karir apa yang akan kalian bahas. Misalnya tadi bidang pendidikan, bidang transportasi, kalian pilih salah satu. Kemudian kalian harus bisa memberikan contoh-contoh karir di bidang itu ada apa saja.
Ya, tadi kan cuma terbatas gitu ya. Selain dari contoh yang sudah Bapak kasih tadi, kalian harus mencari sebanyak mungkin mengenai contoh-contoh pekerjaan atau profesi di bidang itu. Tidak hanya sampai 5 ya. Harus semuanya bila perlu. Nah, kalau masih ada, tulis saja seperti itu. Kemudian kalau memilih karir tersebut, melanjutkan studi kemana saja. Nah, kalian juga harus browsing. Misalnya kalian ingin jadi guru. Nah, kira-kira universitas mana nih yang bisa menjadi tujuan kalian ketika kalian memilih profesi sebagai guru. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Kemudian soft skill Paham, apa yang Pak. dibutuhkan untuk karir? Yang untuk karir tersebut, misalnya guru. Soft skillnya apa saja? Misalnya senang memotivasi, disiplin, dan sebagainya. Kalian diskusikan. Kalian bisa searching, bisa wawancara, dan juga bisa melihat YouTube seperti itu. Kemudian mengenai keterampilan, poin kelima adalah keterampilan, bakat, dan potensi penduduk apa yang dibutuhkan untuk karir tersebut. Nah, ini mengenai keterampilan apa, misalnya untuk guru, misalnya keterampilan menulis, keterampilan meneliti, dan sebagainya. Kalian harus bisa mendiskusikan bersama anggota kelompok kalian. Oke, Bapak kasih waktu ya, setengah jam ya. Silakan kalian diskusikan. Oke. Baik anak-anak, tak terasa sudah selesai setengah jam kalian diskusi dengan anggota kelompok kalian. Nah, sekarang nanti hasil diskusi kalian itu akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Nah, sekarang untuk tugas individunya, silakan kalian mengunjungi link di bawah ini. Nah, nanti kalian akan diarahkan untuk melakukan tes mengenai kekuatan dan kelemahan kalian. Tes ini dinamakan strength typology. Ya, jadi tes ini nanti akan menggambarkan kekuatan kalian dan kelemahan kalian di mana, seperti itu. Misalnya ada yang kelebihannya itu ada di administrator, misalnya dia senang mengoleksi, senang menyimpan sesuatu dengan rapi. Nah, biasanya orang tersebut akan cenderung gitu, akan cenderung memiliki kelebihan bakat administratif seperti itu. Bisa jadi nanti itu akan berpengaruh terhadap pekerjaan atau profesi yang mereka minati. Misalnya sekretaris itu kan perlu bakat administrator. Nah, karena mereka dituntut untuk rapi, teratur, dan disiplin dalam mengarsipkan berkas-berkas dokumen seperti itu. Kemudian misalnya ada analyze itu biasanya dimiliki oleh seorang peneliti atau juga bisa dimiliki oleh seorang dokter. Nah, bakat analyze itu sangat mendukung profesi dokter. Bayangkan kalau misalnya analyze tidak dimiliki oleh seorang dokter, maka mereka tidak bisa mendiagnosis penyakit pasiennya seperti itu. Oke, silahkan kalian kunjungi link tersebut. Nanti setelah kalian kunjungi, nanti akan muncul beberapa pernyataan yang akan kalian jawab. Kalau yang Bapak tampilkan ini adalah versi manualnya. Tapi karena kita sekarang sudah di zaman teknologi, jadi kita manfaatkan HP yang Anda gunakan sekarang atau laptop yang sekarang ada di depan Anda. Silakan kunjungi, nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti akan seperti ini, nanti hasilnya itu kalian kirim ke WA Bapak ya, atau di grup boleh. Paham ya Fatihah ya? Paham, Pak. Siap, Pak. Oke, yang lain paham nggak? Paham, Yang lain? Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Paham, Pak. Eli paham nggak? Paham, Pak. Oke, jadi hasilnya itu nanti kalian download dan kalian kirim ke WA Bapak. Nanti akan Bapak cermati dan akan kita diskusikan di pertemuan yang kedua, ya. Baik, Pak. Pak mau bertanya, kirimnya ke pribadi atau ke grup ya, Pak ya? Japri boleh, Japri. Ya. Oke, Japri. baik, Pak. Terima kasih. Kalau di grup nanti juga boleh, karena ini teman lain boleh mengetahui ya, tidak apa-apa kalau ini. Nah, satu lagi tugas yang harus kalian selesaikan adalah mengenai kertas karir. Kertas karirku ya. Di sini ada 4 kolom. Pertama di kolom bulat itu
5 kolom ya. Kolom bulat itu kalian tulis cita-cita kalian apa, kemudian kalian tulis pendukungnya apa ketika kalian menulis cita-cita tersebut, kemudian penghambatnya apa, kemudian kemampuannya harus dimiliki apa, kemudian orang tua seperti apa, apakah mendukung atau tidak. Nah, kalian tulis di situ. Nanti kita akan diskusikan di pertemuan yang kedua. Jadi ada 3 tugasnya, anak ya. Pertama tadi diskusi kelompok mengenai ragam pekerjaan, kemudian tes kelebihan dan kelemahan kalian melalui instrumen strength tipologi. Kemudian yang ketiga adalah melengkapi kertas karirku ya. Nanti kita akan diskusikan di pertemuan kedua. Nah, sekarang tidak terasa bimbingan kita sudah menuju sesi akhir ya. Nah, di sesi akhir ini Bapak ingin meminta evaluasi kalian mengenai bimbingan yang sudah kita laksanakan. Nah, di sini ada 6 poin, 6 pernyataan yang harus kalian isi. Nah, bagi yang ingin memprint out instrumen ini juga boleh, atau kalian bisa langsung kunjungi melalui Google Form, melalui link yang sudah Bapak tampilkan di layar ya. Silakan kalian isi sejujur-jujurnya mengenai layanan yang sudah Bapak berikan. Apakah kalian memahami tujuan, kemudian memperoleh banyak pengetahuan tidak? Apakah kalian setelah itu menyadari pentingnya sikap sesuai dengan apa yang telah kita diskusikan, sampai ke pernyataan yang ke-6. Oke, paham ya anak-anak? Paham, Pak. Oke, baik. Tidak Paham, terasa Pak. kita sudah hampir di sesi terakhir. Nah, ini ada video, tapi karena waktu kita sudah hampir habis, nanti akan Bapak kirimkan video ini. Nah, kalian silahkan untuk menontonnya secara mandiri di rumah ya. Video ini dijamin akan menggugah kalian mengenai sukses sejati itu seperti apa. Nanti insya Allah dengan menonton video ini kalian akan termotivasi, kalian akan merasa tertantang untuk mewujudkan cita-cita kalian. Ya, paham anak-anak ya? Nah, selanjutnya di pertemuan kedua nanti kita akan banyak diskusi mengenai LKPD yang sudah kalian selesaikan. Baik, Bapak akhiri dengan satu quotes bahwa besi itu tidak akan pernah menjadi pisau yang tajam tanpa melalui proses pembakaran dan penempaan. Nah, harapannya kalian bisa belajar dari sebuah besi. Kalau mau sukses, maka tidak ada yang berleha-leha, tidak ada yang berpangku tangan, tapi harus bekerja, harus belajar dan berikhtiar. Oke, baik. Itu saja dari Bapak. Kita akhiri dengan mengucapkan doa di dalam hati. Oke, silahkan berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, bagi yang beragama Muslim, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudya. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Yudiar. Alhamdulillah.